Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipan Abdudin dari 10 MIPA 7. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia itu ada 3 teori tokoh, yaitu teori Gujarat, India, dan Persia. Dari ketiga teori tersebut mempunyai kesamaan bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak melalui jalur kekerasan, peperangan, ataupun perkelahian, melainkan masuk ke Indonesia dengan jalur yang damai, seperti pendidikan, perkawinan, dan perdagangan. Yang kedua, muncullah kerajaan bercorak Islam. Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan bercorak Islam yang pertama di Indonesia, tepatnya di pesisir pantai utara Pulau Sumatera sebagai pusat pemerintahannya. Setelah itu juga banyak berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Yang ketiga, masuknya penjajah dan pengaruhnya ke wilayah dan tatanan Indonesia. Pada masa ini sulit untuk menemukan kebebasan, baik itu kebebasan beragama, berpolitik, berekonomi, bahkan kebebasan untuk hidup. Belanda belayar dan singgah sambil membawa 3 misi, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Berlandaskan keimanan, umat Islam banyak bertempur dengan pasukan Belanda, baik kita bertempur kecil maupun besar. Akhirnya Belanda pun gagal melaksanakan misi gospel secara total di Indonesia. 4. Awal abad ke-20. Setelah Jepang dikalahkan oleh Sekutu, Toko pergerakan segera mengambil kesempatan di tengah melebahnya Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan. Ada beberapa tokoh umat Islam yang menuntut agar Islam menjadi dasar negara. Akan tetapi hal itu dikalahkan oleh tokoh-tokoh yang lebih cenderung pada sikap Pancasila. 5. Bangsa Indonesia mengukuh keberadaan Islam yang pada bidang lain, tapi bukan di dunia berpolitikan. Akhirnya, banyak pertentangan dan perlawanan bahwa Islam anti pemerintah, seperti gerakan TII atau TII di beberapa daerah bidang lain tersebut. Salah satunya adalah pendidikan Islam yang masuk di Indonesia menjelang akhir abad ke-20. Perkembangan dan peran Islam di Indonesia semakin pesat. Salah satunya adalah berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1965. Lembaga-lembaga keuangan Islam dan organisasi-organisasi massa Islam. Perkembangan Islam di Indonesia pada saat ini, saya akan menjelaskannya secara singkat. Perkembangan Islam di Indonesia saat ini, atau lebih tepatnya di abad ke-21, masuk di era globalisasi di mana informasi dapat diakses dengan bebas, baik di media sosial maupun di media internet ataupun di elektronik. Perkembangan Islam di Indonesia Timur. Perkembangan Islam di Indonesia Timur sudah nampak pada saat kerajaan Tanah Aceh dan Tidore di Maluku menjadi kerajaan yang memiliki peran dalam perkembangan Islam di Indonesia Timur. Menurut Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Susanto, kerajaan Ternate dan Tidore telah menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit seperti Tuban dan Gresik. Selain itu, Maluku yang kaya akan rempah-rempah memiliki potensi besar untuk didatangi pedagang muslim dari Timur Tengah dan Arab. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.